Selamat datang di Tajuk Misteri. Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita horor pendek yang diambil dari pengalaman mencekam seorang wanita yang bernama Alvin. Kisah ini terjadi pada tahun 2017 di jalur angker antara Solok dan Padang. Seperti apa kisahnya? Ayo kita mulai. Pada malam itu, sekitar pukul 22, Alvin bersama ayahnya tengah melaju dari jalur Solok menuju ke Padang. Udara di luar sangat dingin dan jalanan sepi tanpa lampu penerangan. Hanya cahaya lampu mobil mereka yang memecahkan kegelapan malam. Alvin yang tadinya ingin beristirahat menjadi takut untuk membiarkan ayahnya menyetir sendiri karena hujan mulai turun, membuat jalan semakin sulit untuk dilihat. Di tengah kegelapan dan hujan yang deras, ayah Alvin berkali-kali melihat kaca spion mobil seperti memastikan ada kendaraan lain yang melintas. Namun jalanan tetap sepi dan mencekam. Pepohonan di kiri kanan jalan seolah membawa perjalanan mereka semakin dalam menuju kegelapan. Ayah Alvin yang berulang kali mengeluh akibat rabun membuat Alvin merasa cemas. Tetapi mereka tetap melanjutkan perjalanan dengan berhati-hati. Setelah beberapa kilometer perjalanan, mereka melewati jalan yang penuh pohon yang besar dengan jurang curam di baliknya. Ketegangan mulai meningkat ketika dari kaca spion terlihat seberkas cahaya lampu mendekati mobil mereka. Ternyata itu adalah mobil Innova berwarna putih. Entah dari mana mobil itu muncul, sebab dari awal perjalanan tidak ada kendaraan lain selain mobil mereka. Mobil Innova putih itu menyalakan lampu yang sangat terang, membantu ayah Alvin melihat jalanan yang gelap. Ayah Alvin memacu mobil mengikuti mobil itu yang menyalip mereka. Selama puluhan menit mereka mengikuti, Alvin merasakan sesuatu yang aneh. Matanya terasa berat untuk tetap terjaga. Tetapi dia berusaha melawannya, sementara ayahnya tetap berusaha membuntuti mobil Innova putih itu. Samar-samar, Alvin melihat mobil di depan mereka belok ke kiri. Sebelum benar-benar tak kuasa menahan kantuk, Alvin cepat-cepat mencegat ayahnya yang ingin membanting setir ke kiri mengikuti mobil di depannya. Ayah Alvin sontak menginjak pedal rem dan berhenti. Dia seketika bertanya kepada ayahnya, "Ayah, ini kita mau kemana? Kita mau pulang kan? Lurus aja ya. Tidak ada jalanan belok ke sini," kata Alvin. Dia sangat ingat jalanan ini. Tidak ada simpangan, hanya ada jalan lurus aja. Pun ketika Alvin melihat Google Maps untuk memastikan jalan yang benar. Raut wajah ayahnya terlihat pucat dan Alvin mencoba menenangkannya. Dia mengambil air mineral dari dalam tas dan menyodorkannya untuk ayahnya. Di luar, hujan masih turun deras, kegelapan malam mengepung mereka, dan kabut putih menyelimuti, membuat malam itu benar-benar mencekam. Tiba-tiba bulu kuduk Alvin berdiri ketika terdengar suara tangisan perempuan dari balik pepohonan itu. Suara itu berubah menjadi jeritan yang melengking, membuat nyali mereka menciut. Alvin melihat raut wajah ayahnya yang juga mendengar suara tersebut. Bergegas, ayah Alvin menancap gas meninggalkan tempat itu. Setelah agak tenang, ayah Alvin berbicara dengan raut yang gelisah. "Nak, kamu lihat kan tadi ada mobil yang belok ke kiri?" tanya ayahnya ke Alvin. "Ayah cuma mau memastikan bahwa ada mobil Innova itu belok ke arah kiri," lanjut ayahnya. Alvin pun mengangguk, memandangi raut wajah ayahnya yang gelisah dan takut. Tidak biasanya dia bersikap seperti itu. Ayah Alvin mengelus dada dan berkata dengan nada yang pelan, "Jalanan di sini angker, di sebelah kiri tadi itu jurang, Nak." Ayah merasa setengah tidak sadar ingin mengikuti mobil itu. "Jika kamu tidak menghentikan ayah, mungkin kita sudah di alam yang berbeda sekarang, Nak."
Alvin mengingat kembali jalanan tersebut bahwa memang tidak ada persimpangan di situ. Namun pengalaman horor ini adalah yang pertama baginya. Alvin merasa sangat bersyukur karena Tuhan masih menyayangi mereka malam itu. Ayah Alvin kemudian menceritakan bahwa jalan yang mereka lalui memang dikenal angker dan sering memakan korban, baik kecelakaan maupun hilang di tengah perjalanan. Tidak hanya jalan dari Solo menuju ke Padang yang dikenal angker, di Indonesia banyak jalan lain yang juga penuh dengan kisah horor. Salah satunya adalah Alas Purwo di Banyuwangi. Hutan ini dikenal dengan kerajaan makhluk gaibnya, yang membuat banyak orang tersesat dan tidak bisa keluar jika sudah memasuki area terlarang. Konon, mendengar suara lirih memanggil tidak boleh langsung ditengok, karena bisa membawa sial dan disesatkan oleh penunggu hutan tersebut. Alas Purwo sering dikaitkan dengan berbagai fenomena mistis yang membuat bulu kuduk berdiri. Beberapa orang yang pernah tersesat di hutan ini mengaku merasakan kehadiran makhluk gaib yang membuat mereka kehilangan arah. Ada juga cerita tentang suara-suara aneh dan penampakan makhluk halus yang membuat orang-orang merasa terintimidasi dan takut untuk kembali ke hutan tersebut. Kisah lainnya datang dari Jalan Tol Cipularang. Jalan tol ini terkenal dengan cerita tentang seorang perempuan berpakaian serba putih yang suka menumpang di mobil. Rambutnya yang panjang dan wajahnya yang seram membuat banyak pengendara ketakutan. Banyak yang mengatakan bahwa mereka sering melihat sosok ini di malam hari, membuat jalan tol ini menjadi salah satu yang paling angker di Indonesia. Ada pula cerita tentang pengemudi yang merasa mobil mereka tiba-tiba menjadi berat, seperti ada beban yang tak terlihat di dalamnya. Kisah ini sering diikuti dengan fenomena suara ketukan di atap mobil atau bayangan yang melintas cepat di depan kendaraan, membuat pengemudi harus ekstra waspada saat melintasi jalan tol ini di malam hari. Tidak jarang cerita ini membuat pengendara memilih untuk berhenti di rest area daripada melanjutkan perjalanan di malam hari itu. Selain itu, ada juga kisah dari Jalan Raya Pekajeng Pamulihan di Garut. Jalan ini memiliki tanjakan pengantin yang sangat tajam dan dikenal dengan kisah sepasang hantu pengantin yang gentayangan karena meninggal di sana. Jalan ini sering dikaitkan dengan kecelakaan mistis yang membuat para pengendara was-was ketika melintasinya di malam hari. Banyak pengendara yang merasa diikuti oleh sosok gaib atau melihat penampakan hantu yang menambah kesan angker pada jalanan ini. Bahkan beberapa pengendara mengaku pernah melihat bayangan putih yang tiba-tiba muncul di tengah jalan dan menghilang begitu saja. Fenomena ini sering membuat pengendara terkejut dan kehilangan konsentrasi, yang akhirnya berujung pada kecelakaan. Keangkeran jalan ini juga diperparah dengan cerita warga sekitar yang mengaku sering mendengar suara tangisan atau tawa misterius di malam hari, menambah suasana seram yang menyelimuti jalan ini. Pengalaman seperti ini menunjukkan bahwa ada banyak cerita dan mitos yang berkembang di berbagai daerah di Indonesia. Meskipun tidak semua orang percaya, kisah-kisah ini tetap menjadi bagian dari budaya dan folklore yang diwariskan dari generasi ke generasi. Apakah ini semua hanyalah hayalan atau memang ada kebenaran di balik cerita-cerita ini? Itu semua kembali kepada masing-masing individu untuk menilainya. Namun satu hal yang pasti, cerita-cerita ini mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati dan waspada, terutama ketika berada di tempat-tempat yang dikenal angker. Kembali lagi ke cerita Alvin. Jadi mulai hari itu, Alvin tidak pernah tidur saat perjalanan karena trauma malam itu. Jalan dari Solok menuju Padang memang melewati hutan dengan tebing dan jurang curam di sekitarnya. Selama perjalanan tidak ada tikungan atau persimpangan, hanya jalan lurus. Pengalaman mencekam ini akan selalu diingat oleh Alvin, menjadi pelajaran untuk lebih waspada dan selalu berdoa selama perjalanan. Nah, itu dia cerita horor yang dialami oleh Alvin, dan cerita ini bisa teman-teman temukan di internet.
Bagaimana menurut kalian? Apakah cerita ini seram ataukah mungkin kalian pernah mengalami cerita yang lebih seram dari ini? Jika ada, silahkan komen di bawah atau bisa kirim cerita kalian ke kita agar nanti kita bisa membawakannya di channel Tajuk Misteri ini. Sekali lagi terima kasih telah mendengarkan cerita ini dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk cerita-cerita horor lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.